Kanda Semakasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak, para siswa yang kami sayangi dan kami banggakan, marilah pada kesempatan kali ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmatnya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari kita, bisa melaksanakan pembelajaran dengan kondisi yang insya Allah sehat semuanya, insya Allah diberkahi Allah SWT. Satu hal yang penting pada kesempatan kali ini ingin kita bicarakan adalah bagaimana kita betul-betul bisa memanfaatkan potensi yang Allah sudah berikan kepada kita untuk bisa memaksimalkan belajar. Allah sebenarnya menginginkan kita itu betul-betul bisa menggunakan segala daya upaya yang ada pada diri kita untuk bisa memaksimalkan apa yang sudah kita punya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah betul-betul menciptakan kita itu diciptakan sebagus-bagusnya bentuk, lebih bagus dari makhluk hidup yang lain tentunya, lebih bagus dari hewan-hewan yang sudah Allah ciptakan, apalagi tumbuhan atau makhluk hidup yang lainnya. Allah betul-betul memberikan kita keistimewaan bentuk serta barangkali isi yang ada di dalamnya. Tapi kadang-kadang yang seperti ini kita belum begitu memahami dengan baik, belum begitu menghayati, sehingga kadang-kadang kita merasa kita tidak begitu bermanfaat. Kadang kita merasa kita tidak begitu kadang-kadang di dalam pikiran kita, saya tidak begitu cerdas, saya tidak begitu pintar, saya tidak begitu berpikir cepat. Tetapi sebenarnya kita mempunyai itu semua. Kita cerdas, kita bisa berpikir cepat juga, sebagaimana teman-teman kita atau orang lain juga bisa melakukan itu. Yang sebenarnya perlu diperhatikan dalam keseharian kita adalah bagaimana kita ini memanfaatkan bekal yang Allah telah berikan sehingga kita bisa mencapai yang seperti itu. Ada sebuah penelitian yang dulu saya sempat mengikuti dalam sebuah seminar. Ada seorang peneliti atau pakar pendidikan meneliti 10 anak kelompok atas dalam hal prestasi dan juga 10 kelompok bawah dalam satu kelas itu. Yang diteliti apanya adalah kebiasaan harian yang kira-kira nanti dianalisis apakah kebiasaan-kebiasaannya itu menunjang untuk kenaikan prestasi atau tidak. Ternyata anak-anak yang 10 besar atas itu kesehariannya, perilaku hariannya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kebanyakan menunjang prestasi. Sementara anak-anak yang kelompok bawah kebiasaan hariannya jauh dari itu atau kurang menunjang prestasi. Dari sini sebenarnya kita itu paham yang membuat kita itu bisa berpikir cerdas, dikatakan kita itu pintar, sebenarnya hanya masalah perilaku harian saja. Kata kunci untuk ini adalah sebenarnya bagaimana kita itu menjaga diri kita untuk tetap konsisten, sregep, rajin, dan menjauhi satu kata yang sering saya sebut di kelas adalah malas-malasan. Belajar pada hakikatnya adalah meningkatkan kemampuan dari potensi yang sudah ada.
Sementara untuk mengeluarkan potensi yang sudah ada itu memerlukan kerja keras, sekali lagi memerlukan kerja keras. Dan hakikatnya belajar adalah kerja keras dan berat. Jadi kadang-kadang kalau kita mendengar belajar itu hanya ringan-ringan saja, saya kok tidak begitu setuju. Belajar itu membutuhkan kerja keras. Tanpa itu juga tidak bisa. Badan yang santai tidak akan dapat apa-apa dalam hal menuntut ilmu. Jadi memang harus usaha keras. Sebagaimana teman-teman kita yang prestasinya tinggi pasti pontang-panting, banting tulang, berusaha dengan keras dan berat untuk mencapai itu. Kalau kita hanya nyantai-nyantai saja, ya dapatnya dari mana nanti prestasi itu? Prestasi itu harus dibayar dengan usaha keras. Oke, begitupun kalau kita melihat makhluk hidup yang lain yang lebih rendah dari kita. Katakan ada seekor lumba-lumba bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan mereka sebenarnya, melakukan perhitungan, menghitung penjumlahan matematika secara sederhana, itu kan sebenarnya di luar kemampuan makhluk hidup yang dalam kelompok hewan tersebut. Tetapi dengan diajari setiap hari, usaha keras setiap hari, pada hakikatnya hal yang seperti ini bisa dilakukan. Begitupun kalau kita melihat teman-teman kita atau bahkan saudara kita yang dianggap oleh para ilmuwan dalam hal ini mempunyai kemampuan kecerdasan yang di bawah rata-rata, tetapi pada kenyataannya juga mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz. Sementara kita yang katanya normal saja, insya Allah malah dikategorikan cerdas, juga belum tentu bisa menghafal Al-Quran. Ini perkaranya apa sebenarnya? Kita usaha atau tidak? Kita mau bekerja keras atau tidak? Jadi kata kuncinya adalah satu, mari kita bekerja keras. Sekolah itu perlu kerja keras. Kalau nyantai-nyantai, ya mohon maaf, saya kurang begitu paham. Kalau kita mengingat sekolah sejak kecil, SD, SMP, SMA, S1, S2, bahkan nanti kalau ada kesempatan S3, semakin meningkat pendidikan, semakin susah, semakin berat, semakin sulit. Jadi kesimpulannya adalah butuh untuk kesungguhan menangani hal-hal yang berat dan sulit itu. Maka seharusnya kita siapkan satu-satunya jalan untuk bekal hidup kita hanya pendidikan. Walaupun itu berat. Jadi kalau saya melihat anak-anak malas-malasan itu maksudnya apa? Apa nanti sudah bisa sukses dengan sendirinya tanpa pendidikan? Padahal semua kunci kehidupan adalah keberhasilan kita di dalam pendidikan. Sekali lagi, marilah di SMA Badik 1 Surakarta ini kita betul-betul memanfaatkan waktu, kemudian jadikan momen di sini untuk merubah kebiasaan sehari-hari. Sebenarnya saya mengharapkan sekolah ini betul-betul menjaga kita secara sistematis untuk merubah kebiasaan yang semula kita barangkali belum memahami ini, kemudian masih belum sadar bahwa kita itu harus kerja keras dan usaha lebih kuat. Di SMA Badik ini menjadi lebih baik. Insya Allah dengan seperti ini kita akan lebih cepat untuk merubah pola dan gaya hidup kita sehingga betul-betul sekolah ini bermanfaat untuk Anda dan masyarakat yang lebih luas. Untuk itu mari kita betul-betul memahami ini. Kerja keras adalah kunci segalanya, bahkan kunci keberhasilan kita. Kalau Anda ingin semula misalnya sekarang peringkat kelompok bawah, coba pola harian Anda rubah. Insya Allah nanti peringkatnya meningkat. Sering saya katakan di kelas, kalau sudah Anda berubah untuk seperti itu, berubah perilaku kesehariannya yang biasanya belum menunjang untuk belajar, kemudian sekarang perilaku hariannya menunjang untuk belajar dan meningkat prestasinya. Kalau tidak ada perubahan nanti bisa bertemu Pak Nasruddin untuk menagih janji ini. Untuk meyakinkan Anda bahwa betul-betul prestasi itu ukurannya bukan bawaan, bukan. Allah memberikan kita itu sempurna. Cuma kita saja perilaku hariannya yang membentuk ini. Membentuk bagaimana kita itu mau dikatakan berprestasi atau tidak. Kalau keseharian kita kurang berprestasi, ya mohon maaf, nanti hasilnya juga kurang. Tapi kalau kesehariannya kita mendukung prestasi,
insya Allah nanti kita akan juga meningkat prestasinya. Saya kira seperti itu. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.